Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Farida, NIM E 2019-2229 dari kelas Ekonomi Syariah 5. Di sini saya akan menanggapi tentang pembentukan peradaban Islam periode kenabian. Dari pembentukan peradaban Islam periode kenabian ini ada dua fase. Yang pertama fase Mekah, yang kedua fase Madinah. Yang mana pada fase Mekah ini ada beberapa tahapan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW terkait pembentukan peradaban Islam periode kenabian. Yang pertama terkait metode dakwah Nabi Muhammad SAW. Di sini terdapat 3 metode yang Nabi Muhammad SAW lakukan. Yang pertama secara rahasia. Itu dilakukan secara sembunyi-sembunyi melalui orang-orang terdekat dulu seperti saudara, sahabat, dan lain sebagainya. Dan dakwah ini berlangsung selama 3 tahun. Jadi Nabi Muhammad melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi ini masanya itu selama 3 tahun. Yang kedua terang-terangan di Mekah. Yang ketiga terang-terangan di Madinah. Selanjutnya konten dakwah di Mekah. Nah, di sini ada 2 tahap terkait konten dakwah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Yang pertama pendidikan tauhid dalam teori dan praktek. Jadi gak cuma teori saja, ada prakteknya. Bagaimana cara kita beribadah kepada Allah dan mengesahkan Allah. Selanjutnya tentang pengajaran Al-Quran. Nabi Muhammad itu mengajarkan mulai dari cara bacanya, isi kandungannya, serta cara pengamalannya. Selanjutnya ada bentuk-bentuk pengalaman dakwah Nabi Muhammad SAW. Jadi pada masa itu tidak semua masyarakat menerima dakwah Nabi Muhammad SAW. Banyak juga yang menolak. Tipe penolakannya itu ada 3. Yang pertama lunak. Yang dimaksud lunak di sini itu tidak dengan kekerasan. Yang kedua semi lunak. Jadi berada di tengah-tengah antara lunak dan keras. Jadi gak lembut-lembut banget dan keras-keras banget. Yang ketiga kasar atau keji dengan cara mencaci Nabi Muhammad. Bahkan ada yang sampai melemparkan Nabi Muhammad dengan kotoran. Selanjutnya faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penolakan terhadap dakwah Nabi Muhammad SAW. Ada faktor politik, kekuasaan, faktor sosial persamaan derajat sosial, dan ada juga faktor agama dan keyakinan. Ada budaya taklid nenek moyang, dan yang terakhir faktor ekonomi. Yang kedua fase Madinah, yang mana pada fase Madinah yang terjadi pada masa pembentukan peradaban Islam periode kenabian, diantaranya mendirikan masjid, mempersaudarakan kaum Ansor dan kaum Muhajirin, membentuk perjanjian saling membantu antara kaum muslimin dan non-muslimin, dan ini terdapat pada Piagam Madinah. Terus ada yang menetapkan dasar-dasar politik, ekonomi, dan sosial untuk masyarakat baru. Ada pula mengadakan perjanjian dengan seluruh penduduk Madinah dan memperkuat kekuatan moneter. Pembahasan terakhir terkait pembentukan peradaban Islam periode kenabian ini, diantaranya ada beberapa hal yang terjadi pada masa itu, yaitu mendirikan masjid, mendirikan madrasah ilmiah seperti Madrasah Al-Alqam dan juga Madrasah Masjid Nabawi, dan Nabi Muhammad sebagai pemimpin. Terus ada pula penerapan syariat Islam
pemeliharaan Al-Quran, peningkatan harkat dan derajat wanita, pengajaran baca dan tulis, pembangunan masjid, perkembangan sastra, penghapusan perbudakan, dan yang terakhir perkembangan taktik perang dan diplomasi luar negeri. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.